Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Dwi Tamaya dari kelas B24. Yang terhormat Bapak Alam Tarlam SUD MAG selaku tutor mata kuliah Fikih Muamalah. Mohon izin Bapak, kali ini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Fikih Muamalah yang berjudul Jual Beli dalam Islam. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Muamalah. Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran Fikih Muamalah. Pertanyaan, kenapa kita harus belajar fikih muamalah? Nah, ini adalah pertanyaan penting, terutama di era modern ketika aktivitas sosial dan ekonomi umat Islam semakin kompleks. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa kita harus belajar fikih muamalah. 1. Mengetahui batas halal dan haram. 2. Menjaga keadilan dalam interaksi sosial dan ekonomi. 3. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. 4. Sebagai panduan dalam aktivitas ekonomi modern. 5. Bagian dari ibadah kepada Allah. Dan 6. Melatih etika dan tanggung jawab dalam bertindak. Kesimpulannya, belajar fikih muamalah bukan hanya untuk mengetahui hukum jual beli atau utang piutang, tetapi juga untuk menjaga keberkahan, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbisnis. Ini juga bentuk pengalaman ajaran Islam secara menyeluruh. Pengertian jual beli dalam istilah fikih, jual beli disebut al-bay, yaitu tukar menukar harta dengan harta yang lain berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Kali ini saya akan menjelaskan 3 poin pengertian jual beli. Yang pertama, tukar menukar harta. Harta dalam konteks ini bisa meliputi barang fisik seperti makanan, pakaian, kendaraan. Bisa pula berupa uang, atau bisa juga berupa jasa atau manfaat, misalnya jasa perbaikan, sewa tempat, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan tukar menukar harta dalam fikih muamalah adalah transaksi antara dua pihak yang saling memberikan barang atau manfaat sebagai ganti dari sesuatu, baik berupa uang, barang, ataupun jasa. Yang kedua, dilakukan secara sukarela. Salah satu syarat sah jual beli dalam Islam adalah keridhoan dari kedua belah pihak. Ini disebut dengan istilah tarodin dalam bahasa Arab, yang artinya tidak boleh ada unsur paksaan dalam transaksi. Sesuai dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Poin yang ketiga, dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman riba. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Itu karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Penjelasannya, ayat ini muncul karena ada anggapan bahwa riba dan jual beli itu sama.
karena keduanya menghasilkan keuntungan. Namun Allah membedakan secara tegas bahwa jual beli halal karena dilakukan dengan sukarela, saling menguntungkan, dan ada pertukaran barang atau jasa secara adil. Sedangkan riba itu haram karena mengandung unsur penindasan, ketidakadilan, dan merugikan salah satu pihak. Dan syarat jual beli. Oke, pembahasan yang pertama mengenai rukun jual beli. 5 poin. 1. Penjual, orang yang memiliki barang dan berhak melakukan transaksi. Yang kedua, pembeli, orang yang membeli dan berhak melakukan transaksi. Yang ketiga, ijab dan qabul, ucapan atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang keempat, barang, objek yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, dan dimiliki penjual. Yang terakhir, harga, nilai atau imbalan dari barang yang dijual, bisa berupa uang atau benda lainnya. Oke, pembahasan yang kedua mengenai syarat jual beli. Di sini ada 4 unsur. Penjual dan pembeli harus memiliki syarat balik berakal dengan kehendak sendiri dan tidak dipaksa. Unsur yang kedua yaitu barangnya harus suci dan halal, bermanfaat, milik penuh penjual, dapat diserah terimakan, dan diketahui spesifikasinya. Yang ketiga, unsur harga, jelas jumlahnya dan jenisnya, disepakati oleh kedua belah pihak. Yang terakhir, unsur ijab qabul, yaitu syaratnya jelas dan menunjukkan kerelaan, dilakukan dalam satu majelis. Nah, teman-teman, saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Oke, saya akan mencoba memberi satu pertanyaan. Ini ada kasus, misal kita lagi beli baju nih, baju lewat toko online, entah itu lewat Shopee, lewat Tokopedia, lewat Lazada. Nah, akan tetapi barang yang datang kok beda ya sama gambar yang ada di toko online. Nah, menurut kalian bagaimana sih hukumnya jual beli ini? Sah atau tidak ya menurut Islam? Jangan lupa jawab pertanyaan saya ini di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like and subscribe video saya. Terima kasih. Kesimpulan, jual beli atau tukar menukar harta merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Syarat utamanya adalah sukarela dari kedua belah pihak tanpa paksaan atau penipuan. Dalil Quran Surah Al-Baqarah 275 menjadi landasan kuat bahwa jual beli itu halal dan dibedakan secara tegas dari praktik riba yang dilarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman sudah melihat video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf masih banyak kekurangan. Kita harus tetap semangat belajar dan terus belajar. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.